Lagi rame kasus yang katanya Nabi para Gen Z, ahli di bidang cryptocurrency, kekayaannya luar biasa, bahkan jadi salah satu investor di salah satu klub terbesar di Jakarta. Siapa lagi kalau bukan, ya Anda tahulah pastinya ya. Saya juga lagi mantau medsosnya, dan di YouTube dia sudah vakum 10 harian ya, semenjak saya upload video ini. IG-nya pun sama. Kalau temennya yang katanya profesor, masih aktif upload di IG, untuk akademinya juga masih aktif juga. Selama kasus ini masih dalam pengawalan pihak berwajib, saya sih yakin ya, dia masih bakal vakum, entah sampai kapan. Ini kasus yang sangat menarik ya, karena yang rungkat itu katanya ribuan orang. Saya nggak tahu pastinya berapa orang, tapi banyak banget. Tapi di sini saya nggak akan bahas kasusnya, tapi pelajaran penting dari kasus ini. Biar kita sama-sama belajar agar tidak ikut-ikutan dan akhirnya malah duit jutaan, bahkan miliaran yang kita kumpulkan dengan capek, berdarah-darah, malah hilang dalam hitungan hari. Pasti sakit banget. Tapi memang sih, generasi kita, khususnya Gen Z, ini masih banyak yang terperdaya oleh flexing orang-orang yang ada di sosmed. Sehingga keinginan untuk kaya secara instan itu gede banget. Pengen cepet kaya, tapi nggak mau capek. Pengen cepet kaya, tapi nggak mau resiko. Ayolah guys, ini tahun 2026 loh. Nalarmu itu harus lebih kritis. Jangan cuma melihat mereka punya mobil mewah, terus lo ikut-ikutan. Kenapa kasus ini jadi bahan obrolan? Bukan hanya soal sosoknya, tapi soal narasi besar yang menggiringnya. Tentang cepat kaya, tentang income besar, tentang mimpi finansial, tentang realita yang seringkali tidak seindah layar. Dan disinilah banyak orang mulai tidak jujur pada dirinya sendiri. Karena diam-diam, kita semua punya satu harapan yang sama. Gue pengen income besar. Gue pengen hidup lebih tenang. Gue pengen punya kendali atas hidup gue. Masalahnya bukan di mimpinya. Masalahnya adalah di cara berpikir kita tentang uang dan prosesnya. Banyak orang mau hasil besar tapi alergi proses panjang. Mau income naik tapi tidak mau kapasitas diri naik. Mau terlihat sukses tapi tidak siap dengan resikonya. Kasus seperti ini, siapapun tokohnya, selalu jadi cermin. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk bercermin. Karena seringkali yang bikin kita kecewa bukan orang lain, tapi ekspektasi kita sendiri yang tidak dibangun atas fondasi yang benar. Video ini bukan untuk membela siapapun ya, bukan untuk menjatuhkan siapapun. Video ini dibuat untuk kamu yang benar-benar ingin menaikkan income, tapi tidak mau terjebak ilusi. Hari ini kita akan bahas 3 pelajaran penting dari kasus Timothy Ronald untuk siapapun yang ingin nambah penghasilan. Kemudian 3 dasar wajib yang harus dimiliki kalau kamu benar-benar ingin income besar dan berkelanjutan. Di akhir saya akan rangkum semuanya. Kalau kamu udah siap untuk jujur pada diri sendiri, ayo kita mulai. Sebelum masuk ke materi, satu hal yang penting. Kasus ini bukan tentang satu orang. Ini tentang budaya cepat kaya, pola pikir instan, cara orang memandang income, dan bagaimana media sosial membentuk ekspektasi finansial kita di era sekarang. Narasinya lebih kuat daripada fakta. Yang terlihat sukses dianggap sukses. Yang viral dianggap benar. Yang tampil meyakinkan dianggap kompeten. Padahal dunia income dan keuangan tidak bekerja seperti itu. Dan dari sinilah pelajaran pertama dimulai. 3 pelajaran penting bagi orang yang ingin naik income. Pelajaran pertama adalah income besar tanpa kapasitas besar itu sama dengan bom waktu. Salah satu kesalahan paling fatal dalam dunia penghasilan adalah ini. Fokus ke hasil tapi mengabaikan kapasitas diri. Income itu bukan soal pintar bicara. Bukan soal branding semata. Bukan soal kelihatan meyakinkan. Income adalah cerminan kapasitas. Kalau kapasitas mental, skill, dan manajemen resikomu belum naik, income besar justru akan menghancurkanmu. Banyak orang dapat uang cepat, dapat exposure besar, dapat kepercayaan publik, tapi tidak siap mengelola tekanan, mengelola ekspektasi, mengelola tanggung jawab, dan saat terjadi kesalahan, jatuhnya bukan pelan-pelan, tapi keras dan ramai.
Pelajarannya sederhana tapi pahit. Jangan kejar income yang lebih besar daripada kapasitasmu. Naikkan kapasitas dulu. Cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara mengelola risiko. Baru income akan mengikuti. Pelajaran kedua adalah personal branding tanpa integritas adalah ilusi. Di dunia digital, personal branding itu penting. Tapi ada batas tipis antara branding yang sehat dan ilusi yang berbahaya. Masalahnya muncul saat 1. Branding lebih besar dari realita. 2. Janji lebih besar dari kemampuan. 3. Klaim lebih besar daripada bukti. Saat itu terjadi, income mungkin naik cepat, tapi kepercayaan itu akan runtuh dalam sekejap. Dan dalam dunia income, kepercayaan adalah aset paling penting dan aset paling mahal. Sekali rusak, butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Bahkan ada yang tidak pernah pulih. Pelajaran pentingnya adalah bangun branding di atas fakta, bukan narasi. Lebih baik pelan tapi solid, kecil tapi nyata, sepi tapi jujur, daripada ramai tapi rapuh, besar tapi kosong. Pelajaran ketiga adalah cepat kaya selalu datang dengan resiko cepat jatuh. Tidak ada yang salah dengan ingin cepat kaya. Yang salah adalah menutup mata terhadap resikonya. Setiap income besar yang datang cepat punya resiko hukum, punya resiko reputasi, punya resiko mental, dan punya resiko sosial. Masalahnya, banyak orang yang hanya melihat hasilnya gede, tanpa bertanya resikonya apa, kalau gagal dampaknya sejauh apa, apakah saya siap menanggungnya. Nah, pelajaran besarnya adalah jangan hanya bertanya berapa untungnya, tapi apa konsekuensinya. Orang yang matang secara finansial lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan uang. 3 dasar yang wajib kalian miliki bila ingin penghasilan besar dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kalau kamu benar-benar ingin income besar, bukan viral sesaat, bukan kaya mendadak lalu hilang, maka 3 dasar ini wajib kamu miliki. Yang pertama adalah kapasitas berpikir jangka panjang. Orang berpenghasilan besar tidak berpikir hari ini doang. Mereka berpikir dampak 1 tahun, dampak 5 tahun, dampak reputasinya, dan dampak relasinya. Mereka tidak bertanya, gimana caranya cepat dapat uang, tapi gimana caranya income ini aman, legal, dan bertahan lama. Latihannya adalah jangan ambil keputusan saat emosi. Jangan tergoda hasil instan. Biasakan berpikir konsekuensi. Dasar kedua adalah literasi keuangan dan manajemen risiko. Income besar tanpa literasi keuangan itu seperti mobil sport tanpa rem. Kalian wajib paham arus kas, resiko hukum, pajak, dana darurat, dan legalitas bisnis. Banyak orang hancur bukan karena kurang uang, tapi karena tidak paham cara mengelola uang besar. Dasar ketiga, integritas dan konsistensi karakter. Ini yang paling sering diremehkan. Padahal di level income yang tinggi, skill bisa dibeli, sistem bisa dibangun, dan tim bisa direkrut. Tapi karakter tidak bisa diganti. Karakter tidak bisa disubstitusi. Sekali orang tahu kamu itu tidak konsisten, mudah ngerubah narasi, tidak bertanggung jawab, maka peluang besar akan tertutup perlahan. Nah, intinya adalah dari kasus ini kita belajar bahwa income besar harus sebanding dengan kapasitas diri. Branding tanpa integritas akan runtuh. Cepat kaya selalu punya risiko cepat jatuh. Dan kalau kamu ingin penghasilan besar yang tahan lama, pastikan kamu punya pola pikir jangka panjang, literasi keuangan dan manajemen risiko, serta integritas dan konsistensi karakter. Kalau kamu ngerasa video ini membuka perspektif baru, menampar dengan cara yang sehat, dan bikin kamu mikir ulang soal keuangan, like video ini supaya lebih banyak orang tidak terjebak ilusi cepat kaya. Subscribe channel ini karena kita akan bahas income, bisnis, dan mindset secara jujur dan realistis. Dan tulis di komentar apa satu pelajaran yang paling kena buat kamu dari video ini. Karena tujuan kita bukan terlihat kaya, tapi benar-benar punya kendali atas hidup dan keuangan kita. Saya Kang View, salam sukses.